Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan membahas tempat bersejarah yang ada di DKI Jakarta, yakni Museum Mandiri. Penasaran dengan pembahasannya? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Museum Mandiri adalah salah satu museum yang terletak di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1, Jakarta Barat. Museum ini terletak di seberang Stasiun Jakarta Kota dan merupakan salah satu cagar budaya yang masih satu bagian dengan area Kota Tua. Dahulu, kantor Museum Mandiri merupakan sebuah kamar dagang milik Belanda, yakni Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM, atau Netherlands Trading Corporation. Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan dagang milik Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam. Kantor NHM yang berada di wilayah Batavia merupakan kantor cabang. Perusahaan ini mulai aktif beroperasi sejak diberlakukannya sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tugas dari NHM adalah membeli segala komoditi yang telah dihasilkan dari sistem tersebut, seperti gula, kopi, dan tebu. Pada periode tahun 1850-an hingga 1860-an, NHM telah membangun jaringan perekonomian yang kuat, terutama dalam bidang intensif gula, sehingga mampu mentransformasikan diri dari sebuah kamar dagang menjadi sebuah bank. NHM juga kemudian dikenal sebagai factory atau dalam bahasa Inggris yang berarti agen dagang di sebuah negara asing. Nah, selepas Indonesia merdeka, NHM kemudian dinasionalisasikan sekitar menjelang tahun 1960-an dan kemudian menjadi sebuah bank bernama Bank Exim yang berkantor pusat di Gedung Factory. Kemudian pada tahun 1999, Bank Exim bergabung dengan Bank Mandiri dan sejak tahun 2005, Gedung Factory dialihfungsikan sebagai Museum Mandiri. Adapun bangunan ini diarsiteki oleh C. van der Linde dan periode pembangunannya berlangsung antara tahun 1923 sampai 1933. Dan diresmikan oleh Presiden Direktur NHM, Karel Cizzy van Als. Adapun ruangan-ruangan yang ada di Museum Mandiri antara lain, pertama ada papan penunjuk. Nah, papan penunjuk ini terletak di lantai 1, berisikan informasi mengenai layanan yang diberikan pada saat itu, seperti pelayanan deposit yang terletak di sebelah kanan, dan layanan efekten atau surat berharga yang terletak di sebelah kiri nasabah. Kemudian di lantai 1 juga terdapat kantor inspektur gula. Ruang pameran sendiri berada di 3 lantai. Pada lantai dasar terdapat ruang treasury, lalu ada ruang pembukuan yang berisi bermacam-macam tipe pembukuan, ruang kasir Cina, ruang ATM, ruang kearsipan dan komunikasi yang dahulu merupakan kantor budidaya gula. Nah, ruangan tersebut berada di area selatan museum. Lalu selanjutnya ada ruang rapat besar. Di museum ini terdapat sebuah ruangan yang diberi nama ruang rapat besar. Nah, di ruangan ini terdapat seperangkat meja dan kursi yang biasa digunakan untuk rapat pada era tersebut. Nah, di dinding ruangan tersebut terdapat foto-foto dari para tokoh yang berperan dalam dunia perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah Bapak Agus Martowardoyo yang menjadi Dirut Bank Exim pada tahun 1998 dan Dirut Bank Mandiri periode tahun 2005 sampai 2010. Beliau juga pernah menduduki jabatan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Selain itu terdapat ruang foto direktur, ruang makan direktur, ruang presiden direktur,
dan ruang numismatika. Untuk area selatan terdapat ruang mandiri klub, ruang piala, ruang kepegawaian, ruang security dan rumah tangga, serta perpustakaan. Pada lantai dasar terdapat sebuah ruangan yang diberi nama ruang kluis utama. Ruang ini berisi uang kas, efek atau surat berharga milik nasabah, dan setelah dari ruangan tersebut, terdapat sebuah pintu keluar menuju area taman. Museum Mandiri merupakan museum yang bertema bank yang memiliki keunikan tersendiri. Museum ini memberikan nuansa bahwa kita tengah berkunjung ke bank yang ada pada era kolonial. Museum ini menyajikan informasi mengenai kegiatan perbankan yang menjadi salah satu roda perekonomian, dan Museum Mandiri memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Museum Mandiri juga memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang terjadi pada era kolonial. Aktivitas perbankan yang berawal dari sebuah kongsi dagang di wilayah Batavia. Museum Mandiri memberikan informasi mengenai bagaimana aktivitas perbankan yang menjadi salah satu roda perekonomian. Dari museum ini kita juga lebih mengetahui bagaimana aktivitas perekonomian di sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan pada era tersebut. Kita juga dapat melihat bagaimana revolusi dalam sistem perbankan di Indonesia sejak era kolonial hingga era sekarang. Museum ini mampu memberikan gambaran bagaimana aktivitas ekonomi berjalan di sebuah kota bernama Batavia di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kini. Demikian pembahasan podcast history pada hari ini, yakni tempat bersejarah di DKI Jakarta, Museum Mandiri. Nantikan pembahasan-pembahasan sejarah lainnya yang akan tayang dalam podcast history. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!